terkadang ada yang di sebelahnya anaknya gitu nih, anak kecil ya, maksudnya dia minta untuk tempat untuk anaknya, tapi ketika sholat berlangsung tuh kadang kan anaknya jelalatan kemana-mana ya, jadi kosong. Seperti itu gimana? Ya kalau kayak begitu tinggal nanti kalau pas lagi ada anaknya, ya namanya ibu kan pengen kayak anaknya tuh sebenarnya dipantau. Makanya sebenarnya para ibunda kalau belum bisa nahan anak, ini harus diperhatikan juga. Benar, bagus mendidik anak ke masjid itu bagus, tapi satu sisi harus Anda pahami anak Anda ini termasuk akan mengganggu orang beribadah atau tidak. Loh, anak Anda tuh masih belum bisa dikontrol, Anda aja masih kewalahan megangin dia. Anda bawa ke masjid, apa nggak ganggu ibadahnya orang lain? Itulah harus diperhatikan. Jadi pernah kami menyampaikan begini, ada yang nggak terima karena alasannya ini kan gimana pengen mendidik anak. Iya, mendidik anak bagus, siapa sih yang nggak menyuruh? Zaman Nabi juga anak kecil juga ada kok, tapi dia anak kecil yang gimana? Anak kecil yang dia ngerti, yang sudah ngerti bagaimana cara memuliakan masjid, sehingga di masjid bukan mengganggu. Ada waktu itu anak kecil, waktu itu kan oleh Rasulullah sebenarnya urutan sholat itu adalah setelah imam adalah orang yang dewasa. Aja ada anak kecil disuruh minggir, gak mau dia. Kenapa ya Rasul, aku sudah dapat ini gitu lah. Padahal sebenarnya urutannya cuma dia merasa dia siap sudah untuk, misalnya dia nggak nakal gitu. Maksudnya dia sudah siap untuk pantas untuk berada di posisi tersebut gitu lah. Dan dia merasa dia sudah lebih dulu datang gitu lah. Jadi anak kecil begini, kalau memang masih belum bisa, paling tidak Anda harus punya solusi dulu dong. Jangan moro-moro Anda bawa anak, lalu Anda pengen keutamaan untuk dia, tapi Anda mengganggu orang. Nah, sekarang orang mau takbir, tiba-tiba ada anak lari-lari di depannya. Iya, kalau itu anak Anda akan memaklumi. Tapi kalau itu coba kejadiannya Anda ada anak orang lain aja sudah. Coba Anda lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada anak orang, pasti ada ngomong, ini bapak emaknya siapa sih kan gitu. Anda sendiri akan komentar. Ya karena anak Anda maklumi. Tapi giliran anak orang Anda bakalan ngomel juga. Ya sama. Bagi Anda itu anak sendiri, bagi orang itu anak orang gitu loh. Jadi mereka juga mungkin gregetan karena mungkin sholat bacaan doanya jadi salah terus. Setiap dia ada anak lari lagi di depannya. Hanya kan fokusnya. Nah, kita ini loh sholat anteng aja suka gak khusyuk, apalagi ada yang ribut di depannya. Belum lagi nanti nangisnya, belum lagi nanti apanya, guling-guling. Ya akhirnya gak fokus. Makanya untuk yang punya anak yang masih belum bisa dikontrol, mungkin sholat di rumah lebih bagus Anda untuk sementara, sampai nanti kalau sudah anak tuh dua mulai diajak ngomong bisa, dipesenin bisa sayang, nanti kalau saat begini, atau Anda sudah mungkin punya senjata untuk menaklukkan dia. Ibarat kalau sholat ya udah dia duduk aja di sebelah Anda. Kenapa? Anda siapin mainan, bukan handphone ya, bukan malah main handphone. Dia sholat, orang sebelah sholat, dia main game di handphone, bunyi semua sama aja, gak bikin khusyuk itu. Ya mungkin dia mungkin dia bisa mewarnai atau dia bikin lukisan atau permainan-mainan yang baik gitu loh, yang sekiranya bisa bikin dia anteng. Nah itu kalau kayak begitu oke lah. Yang penting nggak kemana-mana. Nah kalau misalnya ditaruh di sebelah Anda sholat dan mungkin akhirnya orang lain nggak bisa, ya masih maklum lah karena memang ya anak kecil kalau nanti taruh di belakang aku takut hilang kan. Ya oke lah gitu. Nah tapi kalau masih lari-lari begini nih yang mengganggu. Nah ini loh. Jadi kami lebih membahasnya bukan masalah hukum sholat ininya gitu. Kalau masalah hukumnya gampang aja. Kalau lagi ada orang ya Anda di saf Anda. Kalau misalnya yang ini tadi anak kecilnya hilang, Anda tinggal geser merapat kepada orang di sebelah Anda. Aslinya kan begitu. Jadi kalau ada saf yang kosong, maka Anda geser langsung. Jadi bergesernya pun pelan-pelan. Satu langkah diam, satu langkah diam, satu langkah diam. Itu sebenarnya gampang kalau secara fikih. Cuma kami pengen mengingatkan kepada orang tua, tolong dalam menjaga anak kecil ini ya Anda harus pinter dong gitu. Jadi Anda punya niat baik, tapi juga harus melihat juga maslahat lebih besar lagi gitu ya. Jadi nggak dianjurkan malahan kalau sampai mengganggu orang lain dalam beribadah, malah jadi dosa juga nanti ke Anda. Akhirnya bikin orang nggak nyaman di masjid karena mungkin anak kita yang masih liar belum bisa kita kendalikan gitu lah. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Umi. Mungkin